Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta di tahun 2020. Banyaknya jumlah penduduk yang selaras dengan meningkatnya kebutuhan manusia, maka muncullah masalah lingkungan, yaitu salah satunya adalah timbulan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 40,88% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari perniagaan, yakni 18,08%. Sebanyak 17,34% sampah berasal dari pasar tradisional. Lalu, 8,17% sampah berasal dari perkantoran. Ada 6,32% sampah yang berasal dari fasilitas publik, dan sebanyak 5,8% sampah dari kawasan, serta 3,41% berasal dari sumber lain. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di tempat pembuangan akhir. Sisanya sampah tersebut dikubur, dikompos, dan didaur ulang, dibakar, dibuang ke sungai, dan sisanya tidak terkelola. Permasalahan lain akan muncul ketika TPA sudah tidak lagi mampu menampung sampah-sampah tersebut. Sampah akan tersebar di lingkungan tempat tinggal dan bisa mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah akhirnya akan kotor, kumuh, jorok, dan bau, dan kemudian akan menimbulkan berbagai penyakit. Jadi masih adanya rendahnya waste literasi atau informasi terkait literasi penggunaan sampah yang masih sangat kurang, karena masyarakat biasanya membakar, kalau nggak gitu ditimbun di tanah, kalau nggak itu ya udah dibuang aja gitu saja, dan itu masih banyak gitu terjadi di Indonesia. Dan harapannya pastinya Indonesia bisa mengadopsi ya negara-negara yang memang sudah maju dan waste literasinya juga sudah bagus gitu ya. Kebijakan sendiri kita sudah banyak, Mbak. Itu ada pertama dari undang-undang. Undang-undang itu ada Undang-Undang 18 tahun 2008 itu tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sendiri di sini kita ada PP 81 tahun 2012 itu tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian ada PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Kemudian ada peraturan presiden ini sendiri ada dua, tentang Perpres 97 tahun 2017 itu tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga. Kemudian Perpres tahun 83 tahun 2018 itu tentang penanganan sampah laut. Kemudian ada peraturan menteri terkaitnya, Mbak. Itu ada Permen 13, Permen LH 13 tahun 2012 itu tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah. Kemudian ada Permen LHK nomor 59 tahun 2016 itu terkait dengan baku mutu lindi bagi usaha dan atau kegiatan tempat pemrosesan akhir. Kemudian ada P10 Permen 10 tahun 2018 itu terkait dengan pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian ada P75 tahun 2019 itu terkait dengan peta jalan pengelolaan sampah. Saya juga membuat suatu bisnis sosial bernama We Solution Hub. Ini bisnis tentang pengelolaan sampah dan juga jasa pengambilan sampah di Tangerang Selatan. Dan juga kami sedang membangun juga portofolio di Labuan Bajo di NTT. Jadi kami lebih banyak fokus terkait waste management service di kawasan urban dan juga kawasan pariwisata, terutama di Indonesia Timur. Selain peran penting pemerintah dan NGO dalam penanganan sampah, diperlukan teknologi yang mampu mereduksi timbulan sampah. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan saat ini adalah Refuse Derived Fuel atau RDF. Terdapat 4 tahapan utama dalam proses pembuatan RDF dari sampah, yaitu proses pemecahan atau crushing, pengeringan, drying, pemisahan dan pemecahan kembali, sorting and crushing,
dan pemadatan atau solidifying. Sampah dari tempat pembuangan dimasukkan ke dalam penampungan sebelum diolah menjadi RDF. Tahap pertama adalah proses pemecahan sampah dengan mereduksi ukuran sampah. Umumnya ukuran RDF sekitar 6 inci dan dapat direduksi lagi sampai ukuran 2 inci. Selanjutnya, hasil dari proses ini dialirkan gas bertekanan tinggi yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air dan menghilangkan bau busuk pada sampah. Tahap ketiga adalah pemecahan dan pemisahan komponen yang tidak dapat diolah menjadi RDF. Pemecahan ini bertujuan untuk mereduksi kembali sampah yang telah dikeringkan dan dipisahkan dari kandungan besi dan aluminium menggunakan sistem pemisahan magnetik, sehingga besi dan aluminium akan terpisahkan dari proses. Selain itu, pada proses ini sampah dicampur CaO untuk membunuh mikroorganisme pembusuk. Tahap terakhir dari proses pembuatan RDF adalah dengan memadatkan kembali RDF yang dihasilkan dengan mesin pemadat. Padatan RDF yang dihasilkan dapat berupa palet atau briket dengan densitas tinggi, memiliki tingkat kekuatan yang baik, lebih stabil, homogen, dan tahan lama. KHK sendiri saat ini sudah mempunyai setelah pernah membantu beberapa daerah untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam mendirikan fasilitas RDF ini. Sedangkan menurut PSN LHK dari ini kita sudah terdata ada dari tahun 2021 itu ada 2 fasilitas, yaitu di Jawa Barat di Kota Depok, itu ada TPS Merdeka 3 dan satu lagi di Jawa Tengah di Cilacap. Itu ada TPS RDF Cilacap, itu yang di Cilacap itu sampah masuknya ada di 57.469,25 dan itu terkelola semua di 57.469,25. Ada beberapa memang fasilitas RDF yang ada di daerah sendiri, dan itu rata-rata sampah yang masuk hampir terkelola semua, Mbak. Oleh karena itu, RDF merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah asalkan ada dorongan dari pemerintah, bantuan dari NGO, dan peran masyarakat yang sangat dibutuhkan. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu pencegahan pencemaran dari sampah adalah buanglah sampah pada tempatnya.